Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah ini kita masuk kepada doa puasa yang masuk pada hari yang ke-20, dan dalam PDF yang sudah disampaikan adalah pada halaman 28. Dan hari ini judul firman Tuhan yaitu tentang Sakeus diselamatkan. Nah, kita melihatnya nanti dalam Alkitab kita dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlalu ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menempang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Sakeus dari akar kata sagi dalam bahasa Yunani, yaitu berarti murni dan saleh. Zakai, bersih dan tidak bersalah. Sadik, bersih atau sempurna. Zakai, murni dan tahir. Jadi nama Sakeus oleh Lukas sang penulis berdasarkan fakta yang ada, bahwa dia adalah pemungut cukai dan sekaligus dikenal sebagai orang pengkhianat bangsa yang menjadi sorotan bangsa Israel pada saat itu. Seorang yang mempunyai pekerjaan pemungut cukai adalah pengkhianat. Itu sebabnya ia dijauhi dan dimusuhi. Namanya tercoreng karena pekerjaannya. Yesus melintas di Yeriko dan perjumpaan dengan Sakeus terjadi. Dan pasti yang berinisiatif bukan Sakeus, Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu yang berbicara dan menegur Sakeus. Apa yang sedang terjadi? Ketika Sakeus namanya disebut, "Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Seketika ada pertobatan, ada deklarasi iman, serta menemukan idealisme dari nama aslinya dan dipulihkan. Badannya tetap pendek, perawakannya tidak ada yang berubah, tetapi kegirangan dan kesukaan yang besar terjadi waktu ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Mesias. Dalam momen yang singkat, cukup jelas bagaimana namanya disebut dengan benar oleh Tuhan Yesus Kristus. Langsung dengan spontanitas ada perubahan drastis. Sekaligus ada pengumuman tentang keselamatan oleh Yesus sendiri. Sekali perjumpaan dengan Yesus, pasti ada keselamatan. Dan menutup mulut usil dan liar sang pemungut cukai itu terhadap Sakeus. Misi penginjilan adalah menemukan orang yang mungkin tak berdaya dan terkucil oleh karena pekerjaan dan julukan miring, karena profesinya atau latar belakangnya. Percayalah, dia juga milik Kristus yang perlu dijangkau. Saya harap kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kembali panggilan kita dengan amanat agung tersebut, bahwa kita akan menjadi saksi. Pokok doa kita pada kesempatan ini adalah karena banyak orang seperti Sakeus di akhir zaman ini akan mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui Injil yang diberitakan. Itu doa kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Bapa, dengan kebenaran ini kami menjangkau orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin terpucil, terpencil, dan tidak dihiraukan oleh orang lain. Biarlah kebenaran Injil menyentuh hati mereka dan mereka boleh diselamatkan. Kirim orang-orang yang dipakai untuk menyampaikan kabar kesukaan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati firman-Nya.